Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Inayah Wulandari. Saya adalah mahasiswa semester 5 program studi perbankan syariah Fakultas Agama Islam di Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. NIM saya 2161206013. Di video kali ini, saya akan membahas tentang peran kurs mata uang dalam perdagangan internasional untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Moneter Kebanksentralan. Apa itu kurs mata uang? Kurs pada dasarnya berarti harga atau nilai tukar mata uang sebuah negara dengan mata uang atau valuta negara lain. Dengan demikian, kita dapat memahami jika sebenarnya mata uang atau valuta negara memiliki harga atau nilai yang berbeda. Kurs mata uang asing adalah harga pasar mata uang yang dapat dibeli atau dijual. Kurs mata uang asing menunjukkan berapa banyak mata uang negara yang diperlukan untuk membeli satu unit mata uang negara lain. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dalam kurs mata uang. Yang pertama, tingkat suku bunga. Perbedaan tingkat suku bunga antara dua negara dapat berdampak pada investasi dan aliran modal. Tingkat suku bunga yang lebih tinggi cenderung menarik modal asing yang dapat menyebabkan mata uang negara tersebut menjadi lebih kuat. Yang kedua, inflasi. Daya beli mata uang lebih tinggi saat tingkat inflasi rendah, yang cenderung meningkatkan mata uang. Sebaliknya, tingkat inflasi yang tinggi dapat melemahkan mata uang. Yang ketiga, stabilitas politik dan ekonomi. Ketidakstabilan politik atau gejolak ekonomi dalam suatu negara dapat membuat mata uang lebih rentan terhadap perubahan harga. Yang keempat, neraca perdagangan. Permintaan mata uang dapat dipengaruhi oleh perbedaan antara ekspor dan impor suatu negara. Negara dengan surplus perdagangan cenderung mengalami penguatan mata uang, sementara negara dengan defisit cenderung mengalami pelemahan mata uang. Yang kelima, spekulasi pasar. Spekulasi di pasar valuta asing dapat membeli atau menjual banyak mata uang berdasarkan perkiraan pergerakan kurs. Yang keenam, kebijakan moneter dan fiskal. Pemerintah dan bank sentral negara dapat membuat kebijakan yang mempengaruhi inflasi, tingkat suku bunga, dan kondisi ekonomi lainnya, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kurs mata uang. Yang ketujuh, peristiwa internasional. Peristiwa seperti perang, bencana alam, krisis ekonomi, dan perubahan politik di seluruh dunia dapat mempengaruhi nilai mata uang suatu negara. Yang kedelapan, sentimen pasar. Faktor non-ekonomi seperti sentimen dan persepsi pasar terhadap suatu mata uang juga dapat mempengaruhi perubahan dalam kurs. Selanjutnya, pengaruh kurs mata uang terhadap ekspor dan impor. Yang pertama, pengaruh kurs mata uang terhadap ekspor. Ada pelemahan mata uang. Ketika mata uang negara mengalami pelemahan atau depresiasi, produk ekspornya menjadi lebih murah bagi pasar internasional. Hal ini dapat meningkatkan daya saing produk ekspor negara tersebut dan mendorong peningkatan volume ekspor. Ada penguatan mata uang. Sebaliknya, penguatan mata uang dapat membuat produk ekspor lebih mahal bagi pasar internasional. Ini dapat mengurangi daya saing produk ekspor dan mengakibatkan penurunan ekspor. Yang kedua, pengaruh kurs mata uang terhadap impor. Ada pelemahan mata uang dan penguatan mata uang. Ketika pelemahan mata uang mengalami pelemahan, impor menjadi lebih mahal karena biaya produk luar negeri yang dibayar dalam mata uang asing meningkat. Ini dapat mendorong perusahaan dan konsumen untuk mencari alternatif domestik yang dapat mengurangi volume ekspor. Sebaliknya, penguatan mata uang dapat mengurangi biaya impor karena produk luar negeri menjadi lebih terjangkau dalam mata uang domestik. Hal ini dapat mendorong peningkatan ekspor. Selanjutnya, mitigasi resiko kurs mata uang. Mitigasi resiko kurs mata uang adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh perusahaan, investor, atau entitas lain untuk mengurangi atau mengelola resiko yang timbul akibat fluktuasi nilai tukar mata uang.
Mitigasi risiko kurs mata uang dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut. Yang pertama, membuat kontak forward. Kontak forward adalah kesepakatan antara dua pihak yang akan membeli atau menjual aset tertentu dengan harga dan tanggal yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan dari opsi ini adalah untuk mengunci harga dan mencegah fluktuasi mata uang di waktu yang akan datang. Yang kedua, pembayaran dalam mata uang asing secara tunai di awal. Pastikan pihak importir membayar secara tunai pada awalnya untuk mengurangi risiko valuta asing. Akibatnya, fluktuasi mata uang di masa mendatang tidak akan mempengaruhi transaksi yang dilakukan. Yang ketiga atau yang terakhir, membandingkan penerimaan dan pengeluaran mata uang asing. Dalam situasi ini, eksportir menghilangkan biaya konversi mata uang dengan membuat rekening valuta asing untuk transaksi. Jika eksportir bekerja sama dengan beberapa importir dari negara yang sama, mereka akan melihat opsi ini dengan baik. Selain itu, mencatat biaya yang dikeluarkan untuk mengelola rekening valuta asing dan dibandingkan dengan keuntungan dan kerugian. Selanjutnya, kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter. Yang pertama, tingkat suku bunga. Kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Sentral suatu negara, terutama tingkat suku bunga, dapat mempengaruhi arus modal asing. Tingkat suku bunga yang lebih tinggi di negara tersebut dapat menarik investasi asing yang pada gilirannya dapat menguatkan mata uangnya. Yang kedua, intervensi valuta asing. Bank sentral juga dapat melakukan intervensi valuta asing dengan membeli atau menjual mata uangnya di pasar terbuka untuk mempengaruhi nilai tukar. Selanjutnya, kebijakan fiskal. Kebijakan pengeluaran publik. Yang pertama, kebijakan fiskal yang mencakup tingkat pengeluaran publik dan pajak dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan defisit anggaran suatu negara. Jika suatu negara memperluas pengeluaran publik dan pembiayaannya dengan utang, ini dapat mengakibatkan pelemahan mata uang karena investor mungkin khawatir tentang stabilitas fiskal. Yang kedua, kebijakan perdagangan. Kebijakan fiskal yang mendukung atau membatasi perdagangan internasional seperti tarif dan hambatan perdagangan juga dapat mempengaruhi perdagangan internasional dan nilai tukar mata uang. Selanjutnya, tantangan dan perdebatan terkait dengan kurs mata uang. Yang pertama, upaya untuk mencapai stabilitas mata uang global. Salah satu tantangan utama adalah mencapai stabilitas mata uang global dalam sistem moneter internasional. Fluktuasi nilai tukar mata uang dapat memicu ketidakstabilan ekonomi global dan ketidakpastian bagi pelaku bisnis internasional. Upaya untuk mencapai stabilitas mata uang global melibatkan kerjasama antar negara dan organisasi internasional. Yang kedua, reformasi sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional saat ini didasarkan pada dominasi dolar Amerika Serikat sebagai mata uang cadangan utama. Ini telah memunculkan perdebatan tentang perlunya reformasi sistem ini untuk menciptakan lebih banyak keseimbangan dan keadilan internasional. Salah satu perdebatan penting adalah apakah sistem yang lebih beragam dan adil harus dibangun, di mana beberapa mata uang seperti euro, yen, atau mata uang lainnya memiliki peran yang lebih signifikan sebagai mata uang cadangan. Reformasi sistem moneter juga mencakup pertimbangan tentang bagaimana menghadapi masalah defisit dan surplus perdagangan yang mungkin muncul dalam negara-negara berbeda. Yang ketiga, perspektif berbagai pemangku kepentingan. Perspektif berbagai pemangku kepentingan dapat berbeda dalam debat seputar kurs mata uang. Misalnya, pemerintah mungkin memiliki kepentingan dalam menjaga stabilitas nilai tukar mata uang untuk melindungi kepentingan ekonomi sosial mereka. Di sisi lain, pelaku dasar keuangan dan bisnis sering mencari volatilitas mata uang untuk keuntungan spekulatif atau perdagangan internasional. Keinginan untuk fluktuasi nilai tukar dapat bertentangan dengan upaya stabilitas pemerintah. Perspektif juga berbeda antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang dengan kepentingan yang sering bertentangan. Itulah yang dapat saya sampaikan dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.